manusia ini ya. Jadi nanti kan tetap yang bertanggung jawab itu siapa? Ruh ya. Baik. Ruh itu kelihatan nggak? Enggak. Tapi harusnya ketika ibu menjalani hidup di dunia, yang menjadi panglima, yang memimpin itu ruh atau jasmani? Ruh ya. Berarti kalau ruh ibu semakin dominan, semakin ingin terlihat atau semakin ingin tidak terlihat? Ingin terlihat. Ngerti nggak maksud saya? Kalau ibu dikendalikan oleh ruhani, berarti apapun yang bapak ibu lakukan harusnya semakin ingin terlihat atau semakin tidak terlihat? Karena ruh itu tidak terlihat. Jadi kalau ibu masih ingin eksis, masih ingin terlihat, itu tuh yang mengendalikan ruh atau jasmaninya? Jasmani. Hati-hati. Kalau bapak ibu dikendalikan ruh, harusnya sifatnya semakin ingin tidak terlihat. Kalau nggak ada saya, biasanya gitu nggak? Iya. Ini acara nggak akan beres. Berarti itu bukan ruh yang ngomong, tapi masih jasmani. Ibu selama ini tuh semakin ingin tidak terlihat atau semakin ingin terlihat? Semakin ini. Hati-hati ya. Jasmani itu terlihat, ruhani itu sifatnya tidak terlihat. Berarti kalau bapak ibu dikuasai oleh ruhani, harusnya sikapnya semakin ingin tidak terlihat. Hah? Wah, pintar ibu. Masya Allah. Itu fungsinya. Tapi kan Ustaz ada harga diri saya. Nama baik saya gimana? Itu jasmani atau ruh? Sudah, berarti ibu dikendalikan siapa selama ini? Jasmani. Dikendalikan jasmani. Padahal yang nanti tanggung jawab itu jasmani atau ruhani? Ruh. Ruhani. Kasihan coba. Jasmani yang melakukan, yang didakwanya ruhnya. Tetangga ibu yang membunuh, ibu yang dipenjara mau? Kan jasmani jadi saksi saja. 24 ayat 24, silakan. Di saung dadakan mau enggak? Ya, jadi jawab aku lagi live. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tuh, jadi nanti mereka yang jadi saksi. Berarti yang didakwa apa tetap siapa? Ruhani. Kasihan bu. Coba. Ibu semua punya ruhani kan? Punya. Punya. Makanya ibu kalau salah pasti menyesal. Kan itu kan? Tergantung siapa penasehatnya tuh. Tergantung siapa yang penasehatnya. Nanti itu ada di Quran kan. Oh, Masya Allah. Ayo jelas Bapak Ibu ini? Oke, kalau jelas saya masuk ke pembahasan baru ya. Mohon maaf, saya mau bertanya nih. Yang udah dengar diam dulu. Ibu kan selama ini disuruh Allah melakukan amal perbuatan yang baik, betul? Amal soleh, betul kan? Iya. Tujuannya untuk mencari apa? Pahala. Berarti selama ini tuh ibu tuh dapat pahala aja atau dapat yang lainnya sebenarnya? Pahalanya. Apa yang lainnya? Ya, nggak apa-apa, pokoknya bebas aja ya Bapak. Nggak, ketika ibu melakukan amal soleh, kan selama ini kan ibu cuma taunya pahala saja kan? Padahal dapat yang lain nggak? Apa selain pahala? Ya itu kan buat diri kita. Maksudnya tuh Allah tuh ngasih pahala saja atau ada yang lainnya? Saya mau nanya, dari sisi Allah. Kan ridho Allah nanti nggak kelihatan. Surga. Caroge. Oh, berarti nggak Caroge. Nggak, selama ini tuh Bapak Ibu sebenarnya ketika Bapak Ibu melakukan suatu amal kebaikan, amal soleh dan lain, selain pahala itu Ibu tuh dapat lagi satu lagi. Apa coba? Bisa? 57 ayat 19. 57. Pelan-pelan ya. Ini saya akan kupas sebentar lah. ayat 19. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati. Baik, yang pertama harus apa Bu?
Tulus ya, karena pahala itu diberikan kepada orang yang tulus kan, gitu. Terus pecinta kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Mereka dapat apa? Satu pahala, yang kedua cahaya. Makanya kalau orang yang ikhlas, yang tulus itu mukanya glowing atau kusut? Glowing. Repot-repot KRH. Selama ini repot KRH Sadayana. Saya ada. Jadi nanti Bapak itu kalau berbuat kebaikan, satunya Allah kasih pahala, satunya Allah kasih cahaya. Untuk apa cahaya itu? Itu glowing. Untuk glowing. Ayo, untuk apa? Jalan yang lurus. Ya, nanti Bapak itu kan paham. Untuk apa? Kan selama ini Bapak cuma tahu pahala kan? Padahal selain pahala itu Allah ngasih cahaya. Penanda orang beriman. supaya tidak gelap. Supaya tidak gelap, benar. Biar ada cahaya, benar. Untuk apa sebenarnya Allah ngasih cahaya? Ya, baik kita buka ya. Surat 42 ayat 52. Untuk apa sih cahaya itu? Salah satunya 42 ayat 52. Dan demikian kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran. Pelan-pelan diulang. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Berarti ini tuh Al-Quran yang dibaca atau ruhnya atau cahayanya? Cahayanya. Ruhnya Al-Quran ya, cahaya Al-Quran ya. Terus untuk apa? Lanjut. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Nah, jadi kalau Bapak Ibu cahayanya semakin kuat, berarti hidupnya semakin bahagia nggak? 52. Nah, padahal Ustaz kan saya tuh tiap hari baca Quran. Loh, maksudnya yang dibaca atau cahayanya? Cahayanya. Jadi belum tentu orang yang baca Quran pun Belum dapat cahaya. kalau misalnya tidak ada cahayanya, itu pusing-pusing juga gitu loh Bu. Karena memang harus ada cahayanya. Oh, nah Ibu baru tahu dikasih cahaya sekarang. Nah, kan? Jadi Ustaz, itu adalah hanya sekedar baca Al-Quran untuk mendapatkan pahala baca Al-Quran Nah, saja. kan cahayanya. Bukan cahayanya. Oh. Kita lihat ya. Terus cahaya itu untuk apa? Yang kedua, selain sebagai petunjuk dari yang Nabi Muhammad tidak tahu itu Al-Quran atau iman apa, diajarkan menjadi tahu, kan begitu kan? Untuk apa cahaya itu? 6:122. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Untuk apa cahaya itu? Hidup. Hidup lagi, tapi bukan reinkarnasi ya, bukan ya? Orang mati. Ibu pernah mendengar nggak hadis Rasul bahwa nanti itu Al-Quran akan menerangi kubur kita? Iya. Itu tuh Al-Quran yang dibaca atau cahayanya? Cahayanya. Jadi untuk apa? Pas nanti Bapak Ibu meninggal, yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan-jalan di tengah-tengah masyarakat. Jadi disiksa kubur atau jalan-jalan? Jalan. Ibu pengen yang di dalam atau yang jalan-jalan? Jalan-jalan. Apakah sama? Lihat. Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Jadi ada dua kondisi orangnya nanti ya. Ya. Ada yang alam kuburnya terang benderang karena cahaya, ada yang kegelapan disiksa, digendir dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu ingin yang mana? Yang jalan-jalan dong, benar nggak? Iya. Kenapa? 3 ayat 169. Ayat 169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati.
Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rizki. Kenapa? Kok yang mati tapi tetap dapat rezeki, kenapa? Karena dia berjalan-jalan di tengah-tengah masyarakat dengan cahaya itu kan. Baru tahu ini pelajaran ini? Baru? Sudah sedewasa ini? Oke, sekarang saya arahkan ya. Cahaya, emang ada gitu cahaya yang membuat orang mati berbicara? 13 ayat 31. Sudah. 13 ayat 31. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, Atau orang mati dapat berbicara. itulah Al-Quran. Berarti orang mati itu disentuh apa? Nur, Al-Quran. cahaya Al-Quran. Yo, sekarang Bapak Ibu ingin yang cahayanya banyak atau sedikit? Banyak. Bagaimana sekarang caranya supaya kita hidup dalam menjalani hidup ini mendapatkan banyak cahaya Al-Quran? Bagaimana caranya? 56, 77 sampai 79. Sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Ini cahayanya, ruhnya atau Al-Quran yang kita baca? Cahayanya ya, di Lauhul Mahfuz ya. Terus Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. baik, jadi cahaya Al-Quran akan menyentuh orang-orang yang apa? Yang suci. Disucikan yang suci. Bagaimana supaya mensucikan diri? 7 PH. 7 IPH, ikhlas, sabar, tawakal, bersyukur. 56, 77 sampai 79. Jadi kalau Bapak Ibu ingin disentuh dengan nur Al-Quran, Bapak Ibu tuh harus berpraktek sabar, ikhlas, bersyukur. Kalau yang kerjanya ngeluh, nangis, disentuh nggak? Ya. Nah, jadi temennya siapa? Setan. Makanya Bapak Ibu di dalam menjalani hidup itu bersihkan secepatnya jiwa Bapak Ibu. Jadi tulus, jadi ikhlas. Insya Allah kalau pada titik tertentu nanti Allah sentuh dengan cahaya Al-Quran, maka hidupnya ya tenang-tenang saja. Padahal di luar sana masalah banyak. Itu Bapak dan Ibu. Ya, kalau memang Bapak Ibu ingin alam kuburnya terang, ingin masih berjalan-jalan, tapi itu bukan ruhnya, ruhnya tetap mati ya di dalam itu kan cahayanya ke ilmunya. Makanya di surat 91 ayat 9 dan 10 Allah berfirman apa coba? Ketika menjalani hidup ini. 91 surat Syam ayat 9 dan 10. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, Tuh, beruntung orang yang mensucikan jiwa hatinya kan, karena akan disentuh Al-Quran kan, terus? dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Oh, kalau yang julid, yang sirik, yang iri, yang dengki, rugi atau beruntung? Rugi. Nah, yang sakit hatian, rugi. Jayo tanya. Makanya kita tiap sholat minta di jalan yang lurus kan? Iya. Biar pada saat proses menjalani dia tuh dibersihkan hati kita terus sama Allah. Biarinlah suami saya mau gimana, anak saya mau gimana, terserah. Yang penting saya lurus di jalanmu ya. Yang penting saya ikhlas. Yang penting kau nilai saya baik ya Allah. Biarin orang anggap saya nggak baik, tapi engkau tetap menilai saya baik. Nah, mulai bersih, cahaya mulai muncul, cahaya mulai muncul. Gitu nanti pas di kuburan terang kayak Masya gitu. Allah. Ya, pokoknya gitulah. Hidup itu bukan hanya sekadar muter aja masalah. Masalah itu nggak akan berhenti kok. Tapi yang menjadi masalah itu, apakah masalah itu menjadi sumber ketakwaan kepada Allah atau malah membuat kita menderita? Itu salahnya. Paham? Bapak Ibu ini semua ini
Jadi belum tentu ya orang yang baca Quran, tapi insya Allah juga ke sana. Pernah lihat nggak? Atau saya pernah saya masuk ke pesantren, terus ustadz itu bilang, ustadz di sini tuh anak-anak tuh hafiz semua, tapi bermasalah sama orang tuanya. Padahal kan logikanya kan harusnya hafiz sesuai ya. Iya. Tapi kenapa kok nggak sama? Ya itu karena bukan itunya, tapi cahayanya. Oh, nggak masuk. Pada gini nih, baru dapat materi cahaya. Ini pembukaan. Saya memang belum buka. Bukan 2 Bu ini. Baik, ada pertanyaan? Silakan kalau yang mau bertanya. Ya Bapak Ibu ngerti lah, hidup itu bukan hanya sekedar masalah, gitu kan? Harus ke jenjang lebih tinggi Bu. Memahami cahaya Allah nanti akan dibuka. Kenapa harus ada iman dan cahaya? Kenapa Al-Quran itu namanya Nur? Ada Al-Quran, ada An-Nur. Itu tuh maksudnya tuh di kesana larinya. Jadi kalau ruh-ruh kita sudah disentuh dengan cahaya Al-Quran, maka jangan kaget, orang yang tidak tahu pun akan menjadi tahu. Jadi ada masalah? Enggak. Di sini nggak ada ya? Silahkan di luar kalau ada masalah. Di sini insya Allah tidak ada masalah. Kan prakteknya harus di luar. Iya. Loh kalau ibu nggak ada masalah gimana dapat cahaya? Hmm. Kan cahaya itu akan muncul setelah ibu bermasalah, ikhlas dapat Oh, cahaya, iya. sabar dapat cahaya. Tapi kalau kerjaan marah-marah, buram itu, jadi nanti pada titik tertentu, ibu tuh menjalani hidup. Itu ya kayak, ya gitu aja. Berjalan, goanya ini, 8 ayat 17. Lihat ya, kalau kita menjalani hidup yang benar-benar itu gini. 8 ayat 17. Nanti itu harus begitu nanti. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Terus, Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. maka goalnya Bapak Ibu akan diperjalankan oleh Allah. Saya ingin rem, tiba-tiba datang. Nanti akan begitu. Udah keren kan? Hah? Boleh. Apa udah rentak? Jadi nanti tuh Bapak Ibu diperjalankan Allah saja. Emang Bapak Ibu nggak mau menjadi kalimatullah? Mau. Ya udah ayo jangan ngomongnya masalah lagi gimana ini? Kalimatullah ngomong masalah terus. Ini jujur ada pengalaman saya buat ke Semarang, ya. Jadi ada jamaah saya, dia pikir tuh yang di Semarang itu saya, karena dia dengar dari istrinya, kamu sengaja nih sama si toko, kamu di situ workshop. Istrinya udah ngaji duluan, si suaminya belum. Akhirnya dia datang aja, dia pikir tuh itu saya, padahal jamaah saya. Dia curhat tuh sama si jamaah itu, Ustadz gimana saya? 10 menit kemudian si Ustadznya curhat balik ke dia. Kok Ustadz aku curhat lagi ya ke saya? Saya cerita masalah dia, saya cerita masalah saya, dia pun curhat balik masalahnya. Ditanya, itu Ustadz aku bukan, pantesan kan jadi Bapak curhat-curhat aja sama saya. Saya balik sini tuh mau curhat ke saya, curhat balik aja. Nah jadi jangan begitu, nanti minimal ibu tuh dicurhatin orang. Jangan ibu yang curhat terus. Kan ibu ingin dapat ilmu bermanfaat kan? Ya udah, orang punya masalah pusing, ibu nasihatin. Ini orang cerita pusing, saya juga pusing Bu dengan masalah saya. Kabur orangnya. Nah terus gimana? Saya aja pusing dengan masalah saya. Nah, level itu harus dinaikkan. Bagaimana cara menaikkan level? Dengan masalah. Semakin ibu banyak masalah, semakin cepat level ibu meningkat. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang banyak Masalah. Gitu loh Bu. Awas ya, kasihan dong. Orang curhat malah ibu juga curhat loh. Itu ada kejadian sebenarnya saya ketawa-ketawa, tapi dia memang mengumumkan waktu itu. Pantesan Ustadz pas saya curhat ke dia, kok dia curhat balik juga? Dia juga pusing, saya juga pusing katanya. Nah gimana? Ya, Bapak Ibu ya. Jadi minimal nanti ibu pas meninggal itu dapat
ilmu yang bermanfaat, menyampaikan lagi. Ini kan tadi ilmu kan dia sampaikan. Misalnya ada orang pusing, tenang aja, gitu kan. Kalau ibu bingung nanti menyampaikan apa, udah lihat YouTube aja, gitu aja. Ya, kalau belum bisa ngomong, tapi saya berharap ibu tuh bisa ngomong. Nyampein. Minimal gini ya, kalau ada orang pusing masalahnya ya, ibu gini nih. Misalnya ada orang ngomong nih, cerita masalahnya berat dan lain. Ibu kuncinya gini, Pak percaya nggak, Bu percaya nggak, semua masalah hidup ibu itu yang ibu ngomongin, kalau Allah yang menolong beres. Kira-kira dia bilang mau iya atau tidak? Iya. Nah, tinggal buka surat Al-Baqarah 53. 153. Sudah ibu ceramah tuh, iman sabar sholat. Bisa kan? Masa nggak bisa cuma gitu aja? Loh, dia mungkin nggak dia bilang enggak. Kalau Allah nolong beres, mungkin dia bilang enggak. Enggak. Enggak, pasti dia bilang iya, saya percaya. Nah, berarti sekarang bagaimana caranya supaya ibu ditolong Allah? Buka Al-Baqarah 153. Udah. Iman sabar kan? Sholat. Cirinya orang beriman apa? Tidak mikir. Nggak mikir. Ya, percaya kepada janji Allah. Berarti sudah mikir atau tidak mikir? Tidak Nggak mikir. usah mikir lagi. Ibu masih mikir nggak? Masih. Bisa ya ibu-ibu ya, nanti kalau ada orang pusing ya, Ya. pikirnya gitu ya. Ya. Benar nggak semua masalah itu kalau Allah menolong selesai? Jangan ada curhat suami saya, iya jangan suami saya juga begitu. Nanti malah nggak kelar-kelar. Cuma saling bertukar masalah. Yang di Semarang tuh gitu kan. Akhirnya saya nggak di Semarang adakan namanya trainer of trainer. Saya akhirnya cara penyampaian bagaimana menggiring orang supaya arahnya kepada Al-Baqarah 153. Artinya ibu-ibu ya, jadi biar ibu pun mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika ibu menyampaikan, orang berubah, maka pahalanya terus mengalir sampai orang itu mati. Ya, ibu nyampe ini, terus orang itu bisa menerima jadi sabar. Maka selama itu orang hidup, pahala orang itu tetap mengalir kepada kita. Yang paling bagus orang itu mengalir lagi ke orang lain. Wah, Terus ke anak cucunya tuh. Masya Dia Allah. mengalir itu mah. tapi kalau ibu nyampe iya, saya juga khawatir. Orang itu khawatir habis. Habis pahalanya. Lah itu hati-hati. Lah iya. Makanya itu kita mau menyampaikan kebaikan atau kekhawatiran. Kan kayak tadi saya bilang, perlu nggak mengkhawatirkan sesuatu yang pasti harusnya tidak terjadi. Tidak khawatir kan, bisikan setan kan tipu daya kan. Berarti harusnya yang ibu takutkan nanti begini, nanti begitu kan itu tidak terjadi kan. Nah ibu bilang, berarti kalau tidak terjadi apa yang dikhawatirkan? Yo. Jadi ibu tuh ternyata secara tidak sadar selama ini ibu tuh sudah bertahun-tahun ditipu setan. Harusnya tuh minimal ibu yang nipu setan gitu loh. Masa ditipu terus sama setan? Emang gak dendam sama setan ditipu terus? Kita yang nipu kalau bisa. Nah, kadang-kadang juga ada yang curhat juga ke saya. Katanya dia bilang, ya kan buat keinginan saya itu gara-gara setan katanya. Nah, gimana? Sering tuh. Sering tuh. Kan misalnya, Ustaz, saya marah-marah juga kan izin Allah kan gitu kan? Iya. Ayo itu ibu sudah ditipu setan nggak sebenarnya? Iya. Iya. Marah-marah izin Allah atau enggak? Tapi Diizinkan pada dasarnya. Keluarkan emosi. Iya, makanya keluarkan emosi. Berarti diizinkan Allah nggak? Jadi marah tuh benar atau salah? Marah yang baik. Gimana coba marah yang baik? Coba, saya baru tahu ini. Marah yang baik itu gimana? Coba marah yang baik, ya. Saya bisa kasih ketika saya pakai kendaraan gitu ya, terus kemudian dipepet angkot. Dua kali saya singgung, bukan ada jadi supir angkot Indonesia. Itu mungkin ya. Tapi tetap nggak keluar maksimal kan kalau Iya, marah. nggak ada maksimal itu. Karena marah itu biasanya memang negatif gitu loh. Nah, saya mau nanya pada tadi. Berarti ketika kita marah itu diizinkan nggak? Tapi pilihan siapa? Pilihan setan. Ini nyalahin setan kan? Pilihan kita kan? Berarti nanti kita diminta pertanggungjawaban nggak dengan kemarahan kita? Diminta. Kalau sabar, pilihan siapa? Allah yang ingin kan? Berarti kalau Allah yang ingin, kita dihisap kan nantinya? Tidak. Makanya ibu hidup di dunia itu
Fokuslah hanya mewujudkan keinginan Allah biar tidak dihisab. Kalau ibu ngikuti hawa nafsu ibu semua akan dihisab sama Allah. Kenapa kamu gini, kenapa kamu gitu? Kenapa kamu sedih terus? Kenapa kamu frustasi terus? Kenapa kamu emosi terus? Itu akan dihisab, karena itu keinginan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ngikutin Allah, jadi sabar, jadi ikhlas, ya kan dihisab. Keinginan Allah kok. Ayo. Tugas ibu tuh menyampaikan atau merubah? Berarti meskipun dia tidak berubah, harusnya emosi atau tidak? Nah, selama ini Allah akan tanya, kenapa kamu ingin merubah? Kan tugas kamu hanya menyampaikan. Kenapa kamu ingin merubah? Itu nanti Allah tanya itu. Padahal selama ini ibu inginnya merubah. Berarti selama ini ibu ngambil alih pekerjaan Allah ya? Iya. Emang bisa? Ya sudah, kenapa nggak bisa dia diambil alih? Udah tahu nggak bisa diambil alih lagi. Ayo, ada pertanyaan? Nih, silakan. Pakai mic lagi, Bu. Kalau Ustaz marahnya nggak boleh ya. Iya, iya, silakan. Kan ada yang marah itu boleh disampaikan, Baik. tapi dengan cara yang baik. Waktu Nah, itu mana yang baik itu gimana? Nah, itu. Barusan saya. Mana yang baik itu gimana? Nah, atau saya mau nanya, tujuan ibu marah itu apa? Ayo, saya mau nanya aja. Tujuan ibu marah itu apa? Cuman mengingatkan. Lah kalau mengingatkan, menyampaikan bisa nggak? Iya, menyampaikan, mengingatkan supaya misalkan hal itu tuh tidak boleh misalkan dilakukan. Nah, pertanyaan saya simpel dulu ya. Tujuan kita marah itu ingin merubah atau hanya menyampaikan? Karena kalau hanya menyampaikan nggak akan marah dong. Nah, itu saya takutnya. Kalau merubah itu kenapa soalnya? Saya takutnya tuh ibu bukan ingin menyampaikan, tapi merubah. Kalau merubah kan masih marah kalau dia nggak berubah, benar nggak? Nah itu yang terjadi Bu. Nah itu yang diluruskan. Nah ke anak itu padahal disuruh Allah menyampaikan atau merubah? Menyampaikan. Loh, selama ini gimana? Coba 3 ayat 38 sampai 40. Harus diluruskan. Ya. Surat 3 38 sampai 40. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Terus? Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Baik, saya mau bertanya nih. Nabi Zakaria kan minta anak ya? Atau jangan yang ini dulu deh. Kita buka yang surat 11 ayat 40 sampai 46. Ini yang masalah berkaitan dengan merubah dulu, ya. Cerita Nabi Nuh. 11 40 sampai 46. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, Terus? kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Baik, ini kan Nabi Nuh waktu itu kan sudah buat kapal ya. Kan memang ada petunjuk bahwa akan di air bahkan semua akan kena air bah ya. Nah, terus lanjutkan ya 41 sampai Ternyata orang-orang beriman yang bersamaan dengan Nuh hanya sedikit. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya atau ke dalam kapal Ya. dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Terus? Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus? Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Nah, ini Nabi Nuh kan nyuruh anaknya ikut ke kapal kan? Mau nggak? Enggak. Nah, berarti Nabi Nuh bisa nggak membuat anak itu ikut? Nah, selaku Nabi Nuh nggak bisa kan? Terus? Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Nah, terus? Anaknya menjawab,
Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Ngikutin nggak atau tetap kekeh dengan apa yang dia pengen? Kekeh ya, ngotot, ngeyel, terus? Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Oke, selamat nggak anaknya? Enggak. Padahal Nabi Nuh ingin selamat nggak? Selamat. Selevel Nabi loh, Bu. Harusnya doanya dikabulkan nggak? Iya. Iya, Nabi Nuh berdoa. Terus? Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah. Oke. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Terus? Dan dikatakan, binasalah orang-orang zolim. Terus? Dan Nuh memohon kepada Tuhannya Ya, sambil perhatikan berkata, pemohonnya. ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Benar nggak Nabi Nuh minta gitu? Benar dong, secara biologis kan Iya. anaknya kan? Wajar nggak dia minta selamat? Iya. Nah, tapi lihat terus. Dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Baik. Terus? Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Loh, kenapa? Kok Allah bilang bukan keluarganya? Nabi Nuh beriman, si Kan'an kafir. Meskipun secara biologis dia anaknya. Hati-hati ya Bapak ya, karena tetap yang berubah kan Allah. Terus? Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Jadi tugas kita tuh sebenarnya merubah atau hanya menyampaikan? Hanya menyampaikan. Jadi nanti kalau nggak berubah, tapi kita tetap menyampaikan. Emosi atau tidak kalau hanya menyampaikan? Tidak. Biasanya ibu ngomong menyampaikan tapi emosi nggak? Emosi. Berarti menyampaikan itu berubah. Berubah. Jangan seperti orang bodoh. Loh, tetap harus menyampaikan biar ibu nggak dihisap. Nanti pas dihisap ibu bilang, loh ya Allah kan saya udah menyampaikan. Kan kau tidak merubah. Ibu nanti lolos. Loh, pertanyaan kedua itu perintah Allah atau bukan? Bukan. Ibu tuh menyampaikan tuh perintah Allah atau bukan? Ibu lebih baik menyampaikan perintah Allah atau takut nanti dan lain-lain? Kan kalau ibu hanya menyampaikan, Allah lindungi dong. Mas, saya cuma ngomong ya, sebaiknya begini-begini. Udah, itu urusan saya. Oh baik, sudah selesai. Lah kalau marah kan dia merubah. Nah selama ini tuh biasanya ibu tuh ingin merubah atau menyampaikan? Ingin merubah. Sama satu lagi Tan, Oh, ya. karena tidak enak. Aduh hati-hati itu. Ya dah. Kita yang lihat pokoknya hanya menjalankan perintah Allah, hanya menyampaikan. Tapi jangan untuk merubah. Kebanyakan orang tuh emosi itu gara-gara ingin merubah. Yo, Ustaz, ya apa pakai. Hati-hati ya. Makanya Allah saya bilang ke Nabi Nuh, kamu tuh kalau mohon tuh jangan seperti orang bodoh, karena urusan dia berubah, tidak berubah, memberi petunjuk, tidak petunjuk kan urusan Allah. Tapi kita tetap wajib berikhtiar untuk menyampaikan, wajib berikhtiar untuk mendoakan. Silakan. Dan pada titik itu ibu tetap mendapatkan pahala dari apa yang ibu lakukan kan? Ibu menyampaikan dapat pahala kalau karena Allah. Ibu berdoa pun akan dapat pahala hanya karena sama Jumat berkah Allah. besok. Mau bikin sama Jumat berkah. Gimana Bapak Ibu ini? Ya. Ya, ini baru pertama kali ada suara Pejantan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Aryo. Beberapa waktu terakhir ini jangan kebetulan, saya mendapat amanat menjadi ketua panitia pembangunan masjid Pak. Baik, bagus. Sehubungan dengan ilmu kehidupan ini, langkah-langkah
apa yang Bapak sarankan ke saya Oke. untuk melaksanakan amanah ini, Baik. sehingga ya dengan harapan tentunya amanah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Sekarang Terima kasih. baik, bagus. Simpel kok Pak. Sekarang Bapak Ibu ini diamanahkan atas izin Allah, betul? Yang kedua berarti niat Bapak hanya sekedar mewujudkan keinginan Allah, yaitu ingin membangun masjid. Setuju ya? Pertanyaan ketiga, tapi iblis diam atau tidak diam? Tidak diem. Nah, pasti akan ganggu. Ganggunya itu supaya Bapak bukan karena Allah atau tetap karena Allah? Bukan karena Kalau sudah bukan karena Allah tuh harusnya nanti sakit hati atau tenang. sakit, tenang. Kalau bukan karena Allah, Sakit hati. pasti sakit hati, nggak merasa dihargai. Benar nggak? Terus dituduh nanti menyeruduk, itu sudah biasa Pak. Yang penting tetap Bapak meluruskan niat, ya Allah saya karena Allah. Kalau memang kau memampukan, tolong mampukan. Kalau tidak ya keluarkan gitu Pak. Jadi tenang saja. Pokoknya Bapak ikhlas tetap. Minta sumbangan misalnya orang menyumbang silahkan kumpulkan, silahkan bangun. Nanti tapi jangan kaget akan ada omongan sana sini. Kalau Bapak tersinggung karena Allah atau bukan? Bukan. Nah itu jaga. Ya udah nggak apa-apa, orang ngomong apa yang penting Allah tahu. Yap. Jadi langkah pertama, cek kalau kita dalam menjalani itu tersinggung, pasti ada yang salah dalam diri kita. Saya mau nanya, kalau sudah tersinggung dapat pahala nggak? Enggak. Itu rugi 2 kali Pak. Mendingan jangan udah. Udah capek, nggak dapat Karena dalam pahala. perjalanan itu kan ada aja. Oh pasti, pasti karena iblis tidak ingin Bapak dapat pahala terus dari kondisi itu. Makanya kalau ada kejadian, ini saya salah, tersinggung salah, terima izin Allah sudah, tetap aja berjalan. Iblis yang berwujud manusia itu. Ya, Masa berwujud itikan nggak mungkin. Pak, ini juga sebetulnya saya juga kan dari GPM, saya juga akan makmur masjid. Nanti Bapak konsultasi sama saya. Saya sudah terbiasa menghadapi pengalaman buat ketua DKM gitu kan. Alhamdulillah, saya memang karena semua karena Allah, jadi saya nggak pernah ada marah atau apa. Kurang lebih kayak gitu aja Pak. Baik. Nah sekarang yang terakhir ya Bapak Ibu ya, saya mau kuatkan keyakinan Bapak Ibu ya, bahwa ketika Allah berkehendak apapun udahlah, jangan bilang tidak mungkin ya, jangan ukur kemampuan Allah dengan kemampuan kita, ini salahnya. Surat 3 ayat 47, silakan. Ini sampai jam berapa? Jam 12? Dia mau jam 12. Singkatin aja lah. Iya. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Stop. Nah ini Siti Maryam tuh ngomong dengan akalnya atau dengan imannya? Hati-hati ya Bu, akal tuh memang diperlukan, tapi kalau sudah dengan urusan dengan Allah, sudahlah yakin saja ya, karena nggak bisa diukur. Terus? Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin. Ketika Allah menghendaki sesuatu, meskipun Bapak Ibu menurut Bapak Ibu tidak mungkin, buat Allah itu mungkin. Tinggal urusannya Bapak Ibu percaya atau tidak. Itu satu, yang pertama. Sekarang yang kedua, lihat kasusnya. Iya, benar. Surat 3 yang tadi kadang-kadang 38 sampai 40. Surat 3 Ali Imran Iya. 38 sampai 40. Yang 38-nya ya? Ya, 38 sampai 40. Surat 3 38 sampai 40. Yang Zakaria ya. Ya, ya. Yang tadi. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Baik, ini kan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah ya Pak ya. Baik, terus Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. dikabulkan nggak doanya? Tapi sudah terjadi belum? Belum, masih dikasih pengumuman bahwa doa kamu dikabulkan. Perantanya lewat malaikat. Oke, perhatikan nih. Sudah dikabulkan malah terbalik. Terus. Yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, teladan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, Baik. dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Jadi nanti Nabi Zakaria anaknya Nabi
juga namanya Nabi Yahya. Perhatikan, setelah dikabulkan, malah mikir lagi. Coba terus. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak? Tuh, Sedang aku sudah sangat tua tuh, dan istriku pun mandul." tuh. Katanya doa minta anak. Dikasih, Allah kasih pengumuman, nanti kamu doanya dikabulkan. Malah ngomong apa? Bagaimana ngana? Itu sifat siapa? Saya. Terus, kata Allah terus apa? Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Terus Allah bilang apa? Suka-suka saya. Kalau saya kabulkan, ya kabulkan. Kalau menurut kamu tidak mungkin, kalau menurut saya mungkin, ya mungkin. Jadi jangan coba-coba mengukur kemampuan Allah berdasarkan kemampuan kita. Was. Ini seringnya Bapak Ibu. Benar nggak? Kayaknya udah gelap Ustaz. Sudah nggak ada jalan keluar. Enak aja aturan Allah. Karena Allah berjanji setiap permasalahan itu pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi mungkin nggak masalah itu buntu? Tidak mungkin. Buntu itu dari sisi kita. Kalau dari sisi Allah pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi artinya sedih atau tidak? Tidak. Harusnya nggak usah ngapain. Berarti kalau Bapak Ibu sedih, berarti Bapak Ibu tidak beriman? Iya. Lihat apa yang Allah katakan 14 ayat 56. Ayat 56. Apa kata Allah? Kalau orang itu nggak percaya kepada janji Allah, ya 14 ayat 56, silakan. Berapa? Nggak ada. Surat Ibrahim itu yaitu tentang setan itu biasanya. Oh, bukan. Iya, kalau nggak salah tuh Ibrahim 22 ya gitu ya. Setan ngeles itu di situ ya. Ibrahim 22. Saya yang salah ya. Iya. Iya, tidak maksum. Yang maksum kan cuma Rasulullah. Rasulullah kan dijaga malaikat. Kita tahu nggak? 15 ayat 15. Nah, 15 ya. Ada nggak 15? Ada nih. Ayat 56 ada? Ada. Ya. Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat." Sering nggak putus asa? Sering. Berarti apa orang apa? Sesat. Nggak mungkin, nggak mungkin. Itu orangnya apa? Sesat. Berarti kita dikasih iman itu supaya apa? Tidak sesat. Tidak berputus asa. Kalau kita bicara iman, berarti kita bicara sesuatu yang sudah di luar akal. Yang putus asa itu mau pakai akalnya atau pakai imannya? Kalau putus asa tuh pakai akalnya, salah. Jelas? Sudah? Jelas. Sudah jam 12. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, ya. Oh, sebentar Ibu, pakai ini dulu. Barusan mantannya yang bertanya, sekarang ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sundawati. Ya. Ini saya menanyakan, kalau ada orang berhutang kepada kita, udah berapa ditagih-tagih sampai lama, tapi dia nggak bayar-bayar aja. Apakah itu sudah sekian tahun gitu? Ya. Terus sikap kita menghadapinya itu seperti apa? Baik. Ibu tuh ingin apa dari kejadian itu? Ibu ingin apa? Yang bebasnya? Nah, apakah pengen dibayar atau apakah ibu mau? Tapi ibu masih ketemu dengan orangnya. Masih. Maksud itu ibu masih nagih nggak? Saya udah nggak nagih, jadi Oh, gitu. saya masih berdoa, ya Allah, kalau memang di situ ada hak saya, udah kalah gitu. Oke. Kalau memang tidak ini, ya saya ingin anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh gitu, itu Oh, baru iya. itu aja gitu. Baik. Al-Baqarah 280. Berarti kan ibu harus sepatutnya serahkan kepada Allah, Ibu. Nanti Allah yang ngatur itu. Al-Baqarah 280.
Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kalau memang dia niat bayar ya. Kalau yang nggak niat, giniin aja. Terus? Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, belum selesai, ini saya mau bahas. Logikanya, ini ayat itu merugikan atau tidak logikanya? Merugikan. Merugikan. Oke lah kalau 100.000, kalau 100 juta? Iya makanya ini saya mau kupas. Tapi mungkin nggak Allah buat ayat merugikan? Nggak dong. Berarti saya akan mengupas ini. Berarti yang Allah ingin tuh mengikhlaskan kepada Allah atau kepada orangnya. Untuk apa Bapak Ibu mengikhlaskan kepada Allah? Biar Allah yang mengganti. Nah, biar Allah yang mengganti. Makanya coba ayatnya dibaca lagi di bawahnya. Jika kamu, yang terakhirnya kan ada. Jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau ibu tahu kan gitu kan. Sekarang ibu udah tahu atau belum? Sekarang nih. Berarti ibu ngomong kepada Allah, ya Allah, saya serahkan kepadamu. Kalau memang itu rezeki saya yakin kau akan kembalikan. Kalau tidak, saya kasih kepada Allah. Tapi yang punya hutang tetap punya hutang nggak? Tetap. Tapi hati ibu udah plong. Ketika ibu sudah plong, tinggal pilihannya dua. Allah mau merubah orang yang punya hutang untuk bayar, atau Allah mengganti dari jalur yang lain sejumlah nilai yang tadi. Biasanya gitu. Boleh. Ya silakan aja dengan kewajiban. Tapi kata ibu kan udah ditagih juga tetap nggak mau kan? Makanya sudah saatnya titiknya ibu mengikhlaskan kepada Allah dulu. Sudah 7 tahun. Iya. Berarti kan ibu masih ingat belum ikhlaskan kepada Allah kan? Makanya kalau diserahkan kepada Allah tuh, ya sudah, nanti Allah yang atur. Nah, cuman manusia itu gini. Tiba-tiba Allah kasih rezeki senilai itu, mikir kalau dapat dari dia double. Itu secara hakikatnya. Silakan Mas Rafiq. Begitu. Ya, sama tambahan satu lagi, Ustaz. Jadi Bu, nanti bukan apa-apa, hutang itu kan salah satu pencuri amalan. Nah, ketika kita nanti di yaumul hisab, dihisab, saya akan dipanggil. Misal saya punya hutang sama ibu gitu kan. Kamu berhutang sama ibu ini dan tidak dibayar. Pertanyaannya, nanti di yaumul hisab saya masih punya uang nggak? Ada yang pegang uang nggak? Nggak ada. Dibayarnya pakai apa? Amal, pahala saya. Dan kalau saya sudah tidak punya pahala, apa dong? Maka dosa ibu sebesar hutang itu dipindahkan kepada saya. Jangan lupa itu ibu. Tapi koma kalau ikhlas. Loh iya dong, kalau nggak ikhlas kan enggak. Iya. Kan apapun amalannya kan harus ikhlas. Makanya diajarin nanti. Ya baik ya, Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf. Ya, kalau ada kata-kata saya menyinggung atau kata yang menyinggung Bapak Ibu, dimaafkan ini Bapak Ibu ini. Baik, kalau gitu mari saya tutup, nanti Kang Adam mungkin bantu. Saya serahkan lagi kepada Kang Adam saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kemudian ada yang sedikit hal yang mau diumumkan di sini. Jadi mungkin di kajian ridho Allah juga nanti insya Allah kita akan selenggarakan lagi ya untuk workshopnya gitu ya. Setelah kondisinya juga nanti disesuaikan. Kebetulan di sini nanti ada rekan-rekan yang memang seperti Kang Indra, ada dengan istrinya, ya dan yang lain-lainnya lah ya. Di sana Ibu ada Mbak Uce, ada siapa aja lah pokoknya Maya yang memang dalam hal ini membantu ini adalah tidak berharap mencari materi, tapi memang sebenarnya adalah memang untuk ikut membantu jalannya dakwah di jalan Allah, sekaligus berlatih kesabaran. Dan kemudian nanti kita juga akan membuka ada yang namanya warung apa, Kang Indra? Warung ikhlas. Lokasinya di mana? Nah, kalau gitu boleh nggak sedikit diumumkan kira-kira apa saja nih untuk warung ikhlas? Silakan Kang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, mungkin ada yang belum kenal juga, nama saya Indra dan di sini termasuk salah satu relawan untuk Ridho Allah Bandung. Jadi buat teman-teman di sini ada
istri saya Yanti, ada Teh Irma, ada Teh Via, ada Teh Puce, ada Teh Kang Adem. Jadi ada beberapa orang di sini yang memang kami tadi seperti tadi Kang Adem bilang, ya memang berniat untuk membantu terselenggaranya kajian dari Doa Allah bersama Pak Ustadz Rustiawan. Nah tadi salah satu program yang sedang kami godok itu, sedang kami galakkan, sedang kami coba buat adalah Warung Ikhlas. Warung Ikhlas sendiri ini sudah berjalan di beberapa kota. Contohnya di sini ada perwakilan dari Jogja, nih, Mbak Nadia, yang sudah sampai 6 sana ya, cabangnya ya. Jadi Warung Ikhlas itu adalah sebuah warung, mungkin bisa warung atau rumah makan atau tempat makan istilahnya. Jadi orang-orang bisa gratis makan di sana, siapapun. Bisa itu ojek, bisa itu orang yang memang tidak mampu, siapapun bisa makan secara gratis. Dan kalau di Jogja sendiri sudah sampai 6, ini sudah cabang sudah sangat banyak sekali. Dan untuk di Bandung memang kami sedang berusaha, sedang merumuskan lah. Nah di sini pasti kendala utamanya adalah tempat dan juga sumber dayanya, baik sumber daya secara materi keuangan maupun dari tenaga. Nah di sini mungkin sekali lagi konsepnya seperti itu, dan konsepnya gotong royong. Jadi di sini juga mungkin nanti akan saya umumkan di grup WA konsepnya seperti apa, dengan kebutuhan apa aja. Tapi simpelnya adalah sebuah tempat di mana orang-orang bisa makan secara gratis, dan tujuannya juga adalah kita bisa memberikan dakwah kepada mereka. Kita bisa memberikan materi yang tadi Pak Oke sampaikan, yang mungkin kita setuju kalau itu sangat bagus sekali ya materinya ya. Dan kita juga mungkin ingin banyak orang untuk mengetahui materi itu seperti apa buat mereka, gunanya buat hidup mereka juga. Jadi simpelnya adalah sebuah warung yang orang bisa makan, dan kita bisa sedikit-sedikit melakukan dakwah kepada mereka ataupun melakukan informasi tentang acara ini kepada mereka juga. Nah di sini mungkin saya bisa minta tolong pada teman-teman, mungkin ada yang bisa punya tempat bisa dipinjam dulu, ada yang mungkin ingin menyumbang dalam bentuk materi juga silakan. Itu sedang kami buat materinya. Tapi mungkin bisa juga kami mulai dengan cara simpel adalah Jumat Berkah. Jadi secara simpelnya adalah Jumat Berkah dulu. Mungkin kalau misalnya kita langsung ke yang gede tempat makan mungkin itu masih berproses ya. Tapi kalau buat yang simpel Jumat Berkah itu akan sudah dimulai. Nanti pengumuman detailnya sekali lagi bisa lewat WA group seperti itu. Mungkin kayak gitu aja sih, simpel seperti itu. Jadi ini hanya pemberitahuan awal saja. Ya, dan buat teman-teman juga kalau ingin ada yang memang membantu relawan untuk membantu acara-acara kajian, itu juga dipersilakan. Baik, ini saya tambahkan ya Bapak Ibu, Warung Ikhlas itu jadi prinsipnya kita mempraktikkan surat Al-Ma'un. Mari kita lihat dulu sebentar 103 ayat 1 sampai 3. Ini kadang-kadang orang nggak nyadar Bu. Ya, saya juga baru kaget waktu menjelaskan guru saya itu. Surat 107 ayat 1 sampai 3. Ya, paham dulu. Kenapa kok muncul warung gratis gitu? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Baik, jadi Allah bilang ada banyak orang yang mendustakan agama. Kita tuh sadar atau tidak sadar. Terus satu, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Satu yang menghardik anak yatim. Terus dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, jadi salah satu orang menghardik agama itu, yang mendustakan agama itu, yaitu tidak memberi makan orang miskin. Nama supaya nggak kena ayat ini, maka guru saya punya ide untuk buat namanya warung ikhlas. Jadi misalnya kayak ojol, ojek, silahkan makan, tapi harus di situ, nggak boleh dibungkus ya. Nah, kenapa? Ketika si ojol, ojek itu lagi makan, terus kalau misalnya Bapak Ibu yang tadi saya bilang, kita ngobrol, masukkan pemahaman-pemahaman yang tadi, bahwa kita tuh harus bertakwa, yang tadi kita bicarakan lah itu. Nah, sebagai sarana dakwah, sebenarnya intinya dakwah. Cuman kan kalau misalnya kita dakwah orang lagi kelaparan, kira-kira fokus nggak? Nah itu makanya. Jadi dia suruh pada datang dulu, dikasih makan, terus kita kasih tahu sholat yang fokus seperti apa, sabar yang benar seperti apa. Nah alhamdulillah ternyata selama ini kita buat, misalnya di Purwokerto, di Jogja, di Semarang, Warung Ikhlas itu nggak pernah kurang, selalu aja ada yang nyumbang. Tapi kalau nggak punya nyumbang, ya sudah pakai tenaga atau misalnya dengan memasak. Nah, terus kan harus ada budget nih seakan-akan gitu ya. Contoh gini, Bapak Ibu tuh kalau sekali makan berapa misalnya? Oke, 20.000 ya, anggaplah 20.000 ya. Nah, dalam sekali makan itu berapa suap? Anggaplah 10, misalnya 10 suap ya. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu dikurangi 1 suap, jadi 9 suap, tetap makan
Enggak. Makan. Nah, jadi yang 1 suapnya itu disumbangkan untuk orang-orang yang seperti ini. Berarti menggunakan budget baru atau budget yang sudah ada? Yang sudah ada. Mereka tetap nggak mengeluarkan. Nah, berarti kalau 1 suap itu dari 20.000 berarti 2.000 kan? Ya udah 2.000. Berapa kali makan dalam sehari? 3. Berarti 6.000. Berarti dalam satu keluarga berapa? 5. 6 kali 5 berarti 30.000 sehari. Nah, itu sumbangkan ke warung ikhlas. Jadi ibu tetap tidak terkena, hanya 1 suap saja makan. Begitu ceritanya. Makanya akhirnya ya udah nyumbang aja. Mau gojek, dan itu tidak harus selalu orang yang miskin. Kadang-kadang di Semarang tuh orang kaya juga datang. Cuman orang kaya sengaja makan, tapi dia tiba-tiba nyumbang berapa gitu kan, karena nggak enak kan langsung, jadi makan dulu gitu. Dan tidak ada pernah yang kekurangan, Bu. Iya betul. Kenapa? Boleh. Boleh aja, boleh aja. Tapi prinsipnya sebenarnya targetnya seperti itu gitu loh, Bu. Intinya biar nggak kena ayat ini aja sebenarnya. Kan kita kan nggak sadar mendustakan agama tuh, kita pikir yang seperti apa. Ternyata salah satu tidak memberi orang miskin makan, kita termasuk orang yang mendustakan agama. Jelas ya, Pak Wibi ya? Silakan. Ya, karena itu kan sering ya bacaan sholat, ibu bapak itu suka bacakan nih sholat bacaannya itu ayat itu ya. Ya, silakan dilanjut lagi Kak. Jadi kembali lagi nanti kita bakal sharing lagi di grup ya buat teman-teman nanti seperti apa ke depannya. Tapi kita simpelnya akan mulai dengan Jumat Berkah dulu aja. Mungkin nanti bakal ada program seperti apa secara detailnya. Dan tadi lanjutin tadi yang Kang Adam ngomongin masalah workshop itu juga mungkin sebagian teman-teman saya sudah hadir ya, sudah tahu kalau Pak Oke ini punya program workshop 1, 2, 3, 4 sampai 5. Yang sekarang ini kan kajian pendalaman ya. Mungkin untuk teman-teman juga sini sempat ada banyak yang bertanya juga nih, kapan nih acara workshop diadakan lagi? Ya, itu memang sama-sama juga sedang kita olah lagi di tahun baru sekarang 2022 ini juga, biar workshop bisa diadakan lagi nih. Nah, itu sesuatu yang akan kondisi karena sekarang masalah COVID, nggak bisa banyak orang ngumpul, kemudian juga banyaklah masalah harus kendala harus dihadapi, tapi insya Allah kita akan mencoba menyelenggarakan workshop lagi. Makanya tadi kan di daftar depan saya tulis, saya minta ada nulis sudah workshop berapa aja tuh, biar saya data juga mana yang sudah pernah workshop, mana yang belum pernah workshop juga. Jadi buat masa workshop tenang aja, nanti kami bakal sharing di grup kapan diadakannya workshop yang lain selanjutnya. Itu aja paling. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Oke, Kang Indra, dan demikiannya Bapak-bapak Ibu sekalian, semoga materi ini bisa dijadikan landasan juga untuk menghadapi kejadian-kejadian bapak-bapak dan ibu-ibu setiap harinya, dan diharapkan nanti ketemu lagi itu udah pada cayok lagi ya mukanya, bercahaya, maning ocer, maning patah cerah ya. Jangan sampai nanti ibu pusing-pusing terus masalah yang kayaknya RH ibu. Ya, perawatan kulit gitu ya, itu jangan. Sebenarnya ibu itu masih bisa istilahnya mandiri ya, dengan cara apa? Ya dengan cara bertakwa kepada Allah, menerima semua kejadian gitu kan ya, kurang lebih seperti itu. Nanti ujung-ujungnya lopus silang, datanglah lodut ya, lopus itu loba pusing, lodut itu adalah loba duit. Karena saya ini adalah ma pesing, manusia penuh singkatan. Janganlah ibu-ibu jadi ma pencut, manusia penuh curiga, itu layang-layang putus, jangan ya. Oke, kesempurnaan hanya milik Allah, itu kesalahan hanya ada pada diri saya, pada diri ibu-ibu semua, bapak-bapak dan semua mohon dimaafkan. Sampai ketemu sama kajian selanjutnya. Tetap bertakwa, tetap jalankan tujuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.